kegelapan neraka. Apa itu? Nah, itu dijelaskan sebelumnya sudah dijelaskan. Yang kita juga sudah baca kemarin itu. Trividham narakasiyedam dwaram nasanam atmanah. Kama krodhas tatha lobhas tasmat etat trayam tyajet. Trividam narakasiyedam, ada 3 jenis neraka yang dwaram nasanam atmanah, yang menghancurkan sang diri. Itu pintu gerbang, 3 pintu gerbang yang menghancurkan sang diri dan mengantarkan kepada neraka. Neraka syedam, dwaram, dwaram artinya pintu gerbang. Neraka dwara, neraka syedam dwara, dwaram, neraka dwara. Dwara artinya pintu gerbang, neraka artinya neraka. Neraka dwaram artinya pintu gerbang neraka. Nah, 3 pintu gerbang neraka itu trividham, ada 3 ada 3 jenis pintu gerbang yang menuju, yang mengantarkan ke neraka tersebut adalah kama, krodha, dan lobha. Kama artinya keinginan-keinginan dan juga berarti hawa nafsu. Karena keinginan, hawa nafsu juga keinginannya. Jadi kama itu artinya keinginan. Keinginan-keinginan yang tidak terkendalikan, dia menjadi neraka dwara. Dia menjadi pintu gerbang mengantarkan orang kepada neraka. Krodha, kemarahan yang tidak terkendalikan, dia juga mengantarkan kepada neraka. Dia juga menjadi neraka dwara. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah lobha. Lobha yang tidak terkendalikan mengantarkan orang kepada jalan menuju neraka. Dia menjadi pintu gerbang neraka. Lobha itu adalah neraka dwara. Krodha, kemarahan adalah neraka dwara. Dan kama, keinginan-keinginan, hawa nafsu juga itu adalah neraka dwara, pintu gerbang menuju neraka jika dia tidak dikendalikan. Nah, mereka yang wimuktah, yang sudah terbebaskan dari etair, dari tribhir tamo dwarais, etair tribhir tamo dwarais, dari ketiga pintu gerbang yang gelap gulita yang mengantarkan kepada neraka itu, mereka yang sudah wimuktah, mereka yang sudah terbebaskan, maka apa yang akan terjadi? Acarati atmanah sreya. Dia akan selalu acarati. Dia akan selalu melakukan segala perbuatan-perbuatan yang demi sang dirinya. Demi sreya. Demi kebaikan sang diri. Demi kemuliaan dirinya. Karena akhirnya dia mulai menghargai dirinya. Yang sebelumnya ya. Ketika orang lelap dalam kama, krodha, lobha. Ketika kama, keinginan-keinginan tidak dikendalikan. Setiap keinginan, ingin apa saja selalu dipenuhi. Seolah-olah keinginan itu memang harus diisi. Segala keinginannya harus dipenuhi. Tidak dikontrol keinginannya. Padahal hukum dari memenuhi keinginan itu adalah sekali kita penuhi, dia tidak akan pernah berhenti. Dan berat untuk menghentikannya. Jadi keinginan-keinginan itu, ada keinginan-keinginan yang memang harus kita penuhi. Ada keinginan-keinginan yang memang harus kita kadang penuhi, kadang tidak. Nah, ada juga keinginan-keinginan yang memang harus diabaikan. Kita yang harus pintar-pintar melihatnya, bijak melihatnya. Dan keinginan-keinginan kamu itu selalu harus diarahkan demi kebaikan yang lain, demi kebaikan sang diri.
Demikian juga dengan kroda. Kama, keinginan-keinginan hawa nafsu itu tidak salah. Karena apa? Karena itu Tuhan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kalau tanpa kama, tanpa keinginan-keinginan, ya bisa hidup di dunia ini. Keinginan yang membuat dunia ini menjadi meriah, menjadi indah. Kita bisa berbagi. Karena keinginan-keinginan. Kita bisa melihat dunia ini dengan cara yang indah. Kita bisa berbahagia di dunia ini. Itu semua karena keinginan-keinginan. Hanya saja ya, keinginan tersebut kita yang harus mengerti rahasianya. Mengapa Tuhan memberikan kita keinginan-keinginan itu. Kamu hawa nafsu. Kenapa Tuhan juga menciptakan manusia itu diisi ke keinginan atau hawa nafsu. Tanpa itu dunia ini tidak jalan. Dunia ini tidak berlanjut. Karena tidak ada keturunan-keturunan. Juga orang tidak ingin apa-apa ya. Dunia ini tidak meriah. Tidak cantik. Loba juga begitu. Jadi kama, krodha, kemarahan-kemarahan. Dan loba juga begitu. Kalau kita tidak dikaruniai sifat loba, manusia tidak bisa berkembang. Karena loba lah kita bisa berkembang. Karena loba lah kita bisa menjaga anak istri, menjaga keluarga. Karena loba lah kita mempunyai negara bangsa yang jaya. Jadi loba itu tidak salah. Yang salah adalah kalau loba kita itu tidak ketulungan. Loba tidak disertai dengan kepuasan diri. Jadi kita harus itu puas. Tetapi puas diri itu tidak berarti kita macet. Misalnya saya di kantor jadi manajer. Sudah puas saya. Tidak berarti saya hentikan. Usaha saya harus naik. Kenapa? Di kantor itu ada jenjang yang memang harus kita capai. Ya, kita harus menginginkan itu. Menginginkan tidak berarti kita loba. Kita puas. Menginginkan berusaha dengan baik. Nanti capaiannya apa? Itulah dia. Jadi orang berpuas hati selalu bersama lobanya. Loba tidak berarti loba